Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Febrianto selaku dosen pembimbing mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Topik yang akan kita bicarakan mengenai permainan kecil tradisional jingkrak atau angklek. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Mutmainah sebagai moderator, Alfi Yasmin Muntiati sebagai pemateri, dan Lailatul Fitriah sebagai notulis. Langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Yasmin Muntiati akan menyampaikan materi mengenai permainan tradisional. Sebelum langsung menyampaikan materi, saya memohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak karena saya tidak akan fokus ke kamera, soalnya saya melihat materi di laptop seperti itu. Permainan tradisional merupakan keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Permainan yang ada di negara kita itu cukup banyak sekali. Di antaranya adalah jingkrak atau engklek yang akan saya bahas berikut ini. Jingkrak atau engklek adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, baik Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi, permainan jingkrak atau engklek ini sudah ada pada sejak zaman dahulu, karena permainan ini tidak hanya di pedesaan saja, tetapi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, ataupun Sulawesi juga mengenal permainan jingkrak atau engklek ini. Akan tetapi, yang saya amati dan yang saya ketahui, permainan jingkrak atau engklek ini lebih sering diaplikasikan atau dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat di pedesaan. Selanjutnya, untuk permainan jingkrak atau engklek ini memiliki berbagai macam sebutan seperti itu. Jika di Jawa disebut jingkrak atau engklek, berbeda dengan di wilayah-wilayah lainnya. Sedangkan kata engklek atau jingkrak sendiri itu berasal dari bahasa Jawa. Dan di Betawi, istilah engklek atau jingkrak ini dikenal dengan sebutan dambu bulan. Di daerah Riau disebut dengan sebutan setata, dan di NTT dikenal dengan siki soka, dan di daerah Batak dikenal dengan mersiteka, serta masih banyak nama-nama lainnya. Jadi begitu, itulah macam-macam nama dari permainan jingkrak atau engklek di berbagai wilayah atau berbagai daerah. Mengenai asal mula atau sejarah permainan ini masih belum jelas dan belum pasti berasal dari mana, tetapi sudah ada berbagai pihak yang menjelaskan bahwa permainan jingkrak atau engklek ini dibawa oleh bangsa Belanda ke Nusantara dengan nama permainan zondak mandak dari bahasa Belanda yang berarti berjalan sambil melompat dengan menggunakan satu kaki, atau juga dari bahasa Inggris yang disebut dengan hopscotch yang artinya main jingkat. Nah, sedangkan di Jawa sendiri permainan ini biasa disebut dengan jingkrak atau engklek yang biasa atau mayoritas dimainkan oleh anak perempuan. Tapi biasanya anak laki-laki juga ada beberapa yang memainkan permainan ini. Hanya saja mayoritas dimainkan oleh anak atau masyarakat perempuan. Permainan jingkrak atau engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Jadi, permainan jingkrak atau engklek ini digunakan dengan satu kaki dan aturannya disepakati oleh seluruh pemain seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan permainan jingkrak atau engklek.
Meski permainan ini sekilas hanya tampak sebagai latihan menjaga keseimbangan, engklek juga merupakan gambaran dari sebuah usaha manusia untuk mendapat atau mencapai tujuannya. Artinya manusia yang ingin mencapai atau mendapatkan tujuannya itu harus berusaha terus dan bekerja keras agar mencapai tujuan yang ingin dia capai, seperti itu. Sama halnya dengan permainan jingkrak atau engklek ini. Permainan jingkrak atau engklek ini bukan hanya sekedar melatih kesehatan tubuh saja, tetapi setiap pemainnya harus berusaha keras untuk mendapatkan rumah atau tujuan mereka. Untuk tujuan selanjutnya yaitu selain keteraturan, engklek juga mengajarkan kita mengenai bagaimana pentingnya bekerja sama. Jadi di permainan engklek ini kita bermain bukan dalam berbentuk kelompok, hanya saja kita harus mementingkan kerjasama antar satu individu dengan individu yang lain. Dari sekian banyaknya tujuan di permainan engklek atau jingkrak ini, memiliki rumah adalah tujuan yang utama. Kenapa begitu? Karena di permainan engklek atau jingkrak ini, bagi mereka yang memiliki rumah terbanyak, maka ialah pemenangnya. Selain kita mendapatkan rumah yang nyaman, maka kita juga akan mendapatkan kekuasaan. Apalagi ketika kita memiliki rumah yang banyak di permainan ini, kekuasaan kita akan semakin bertambah. Jadi untuk mendapatkan rumah itu kita perlu berusaha dan bekerja keras, tidak boleh menyerah. Dan untuk mendapatkan rumah di permainan engklek ini kita tidak perlu menabrak nilai atau norma yang ada di masyarakat, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi dalam permainan ini kita tidak boleh menabrak milik orang lain, seperti itu. Kita harus menyesuaikan apa yang ingin kita dapat sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kesuksesan di permainan ini digambarkan oleh banyaknya kotak yang didapatkan oleh pemain. Jadi semakin banyak kotak atau rumah yang didapatkan pemain, maka semakin jarang pula si pemain melakukan lompatan. Maka jika di kehidupan nyata semakin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan semakin sedikit mendapat rintangan, seperti itu. Jadi kita harus berusaha terus. Untuk poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat permainan jingkrak atau engklek. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, kemampuan fisik menjadi kuat karena dalam permainan engklek atau jingkrak ini diharuskan untuk melompat-lompat, itu pasti. Yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Maksudnya di sini di permainan engklek ini kita diajarkan bersosialisasi, berkomunikasi terhadap lawan main kita antar individu dengan individu yang lain. Dan hal tersebut juga pastinya mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, dapat menaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati secara bersama. Jadi di manfaat permainan ini kita juga diajarkan untuk disiplin dan taat aturan. Jadi aturan apa saja yang telah disepakati oleh para pemain kita harus menaatinya. Yang keempat, menggambarkan kecerdasan logika. Permainan engklek melatih untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. Nah, karena permainan engklek ini merupakan kotak-kotak yang terdapat nomor di dalamnya, jadi kita diajarkan untuk melatih logika kita dengan cara berhitung, seperti itu. Dan untuk yang kelima, dapat menjadi lebih kreatif. Permainan tradisional biasanya dibuat langsung oleh pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang, benda-benda atau tumbuhan yang ada di sekitar pemain. Hal itu mendorong mereka lebih kreatif dalam menciptakan alat-alat yang digunakan dalam permainan saat bermain. Jadi tidak hanya permainan jingkrak atau engklek, permainan tradisional apa saja pasti memiliki manfaat yang dalamnya membuat kita jadi lebih kreatif, karena permainan tradisional di sini alat yang digunakan itu seadanya yang ada di tempat tersebut, seperti itu. Jadi tidak terlalu terpaku
pada aturan yang ketat, kita bisa menyepakatinya sesuai kemauan dari para pemain, seperti itu. Selanjutnya mengenai waktu permainan jingkrak atau engklek. Yang saya amati dan yang saya ketahui di daerah saya sendiri, waktu permainan jingkrak atau engklek ini terdapat dua, yaitu yang pertama biasanya sering dimainkan di pagi atau di sore hari. Yang kedua, permainan jingkrak atau engklek ini biasanya juga sering dimainkan pada saat bulan Ramadan untuk menyambut azan maghrib. Biasanya dimainkan oleh anak-anak di pedesaan seperti itu. Selanjutnya, alat atau media yang digunakan dalam permainan jingkrak atau engklek terdapat 5. Yang pertama, gacu atau pecahan genting. Jadi gacu ini merupakan barang andalan si pemain saat melakukan permainan. Yang kedua, kapur atau tepung untuk membuat garis batas. Karena permainan jingkrak atau engklek ini kotak-kotak, jadi harus digambar terlebih dahulu. Dan untuk menggambarnya kita bisa menggunakan tepung, garis tepung atau kapur. Kadang juga bisa menggunakan pecahan genting untuk dibuat gambar seperti itu. Yang ketiga, pemain harus memainkan engklek di halaman atau di outdoor. Jadi permainan ini tidak bisa indoor, bisa jadi luar ruangan atau di halaman seperti itu. Yang keempat, diperlukan sebuah pekarangan tanah yang datar dengan ukuran kurang lebih 3-4 meter persegi. Jadi apabila teman-teman mau memainkan permainan ini, teman-teman harus memainkannya di tanah yang datar karena diperlukan menggambar seperti itu. Dan pekarangan yang dibutuhkan kurang lebih 3-4 meter persegi. Kalau tidak mau di tempat yang datar, kita bisa memainkannya di atas tanah. Peralatan biasanya ubin ataupun aspal. Ubin ini merupakan objek tipis yang biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, cara atau aturan permainan. Ada 5. Yang pertama, para pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau peta-peta yang telah digambarkan sebelumnya di tanah atau di halaman. Jadi untuk aturan yang pertama ini, setiap pemain harus memainkan permainan itu dengan menggunakan satu kaki dan melompat, tidak boleh berjalan. Yang kedua, untuk dapat bermain, setiap pemain harus mempunyai gacu yang biasanya berupa pecahan genting atau kereweng, keramik lantai ataupun batu yang datar. Jadi setiap pemain itu harus memiliki barang andalan yang disebut gacu tadi. Yang ketiga, gacu dilempar ke salah satu peta atau kotak yang tergambar di tanah. Peta dengan gacu yang sudah berada di atasnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke peta berikutnya dengan satu kaki mengelilingi peta-peta atau kotak-kotak yang ada. Jadi yang dimaksud nomor 3 ini adalah setelah gacu dilempar ke kotak atau ke tanah, maka pemain lain tidak boleh menginjak kotak atau petak yang terdapat gacu tersebut. Jadi pemain lain harus melompati kotak tersebut mengelilinginya begitu. Yang keempat, pemain tidak diperbolehkan untuk melemparkan gacu hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan. Jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut, maka pemain tersebut akan dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain selanjutnya. Jadi saat melemparkan gacu atau barang andalan kita ke tanah atau ke kotak, kita harus berhati-hati, tidak boleh melebihi batas garis yang sudah ditentukan. Jika melebihi, maka pemain harus out karena dia sudah kalah dan harus diganti dengan pemain gilirannya atau pemain selanjutnya. Yang kelima, pemain yang menyelesaikan satu peraturan terlebih dahulu melemparkan gacu dengan cara membelakangi engkleknya. Jika gacu jatuh tepat pada salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi daerah kekuasaan pemain. Kemudian pada petak tersebut, pemilik rumah boleh menginjak petak yang menggunakan dua kaki
sedangkan pemain tidak boleh menginjak petak atau kotak tersebut selama permainan. Pemain yang memiliki rumah atau kekuasaan paling banyak adalah pemenangnya. Jadi, yang kelima ini untuk pemain yang menyelesaikan peraturannya terlebih dahulu, maka dia bisa memilih rumahnya dengan cara membelakangi kotak atau tanah tersebut dan melemparkan gajuk. Jika gajuk tersebut terdapat di kotak nomor 3, maka nomor 3 itu merupakan rumah si pemain tadi, dan pemain lainnya tidak boleh menginjak rumah tersebut, harus melewatinya. Apabila pemain yang memiliki rumah terbanyak atau kekuasaan terbanyak, maka pemain itulah pemenangnya. Selanjutnya, pola peta jingkrak atau engklek. Jadi permainan jingkrak atau engklek ini pola atau gambarnya bermacam-macam, ada 3, dan contohnya seperti ini. Ada 3 macam. Kalau di daerah Jawa sendiri biasanya lebih menggunakan yang seperti ini dan seperti ini. Untuk poin yang terakhir setelah pola peta, di sini ada contoh atau gambaran mengenai permainan jingkrak atau engklek. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Andi apabila penyampaian dari kelompok kami kurang berkenan. Semoga kritik dan saran tetap kami harapkan mengenai penyampaian kami, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Natulis untuk menyampaikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menyimpulkan materi yang baru saja dibahas. Permainan engklek ini adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak. Kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan, namun tak jarang juga anak laki-laki ikut bermain. Permainan ini diibaratkan sebuah kehidupan yang harus berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Mungkin hanya itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.